Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya, Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat bolu kukus mekar labu kuning, kebetulan aku panen labu kuning di ladang. Ini akan aku bikin bolu kukus ke acara maulidan di musola dekat rumahku. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak saja videonya. Untuk bahan-bahannya di sini aku ada labu kuning yang sudah aku kupas kulitnya dan aku potong-potong tipis seperti ini. Ini akan kita kukus sampai labunya matang, kira-kira 20 menitan ya. Nah, ini labunya sudah matang, kemudian kita angkat dari atas kompor. Bila masih ada sisa-sisa air, kita buang terlebih dahulu ya. Setelah itu, selagi masih panas, kita haluskan labu dengan menggunakan garpu. Kalian bisa juga menggunakan ulekan yang dialasi dengan plastik. Kemudian diamkan labu kuning hingga benar-benar dingin. Nah, setelah labu kuning benar-benar dingin, kemudian masukkan gula pasir ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 2 butir telur. Biar nggak bau amis, aku tambahkan juga dengan vanili cair. Bila tidak ada, bisa pakai vanili bubuk. Kemudian tambahkan garam juga ya. Selanjutnya kita akan mixer. Mixernya menggunakan kecepatan rendah saja ya. Mixer sampai telurnya mengembang dan berwarna putih pucat. Bila kalian tidak punya mixer, tidak ingin pakai mixer, kalian bisa menggunakan whisker atau pengaduk biasa. Bila telurnya sudah mengembang dan agak berbusa seperti ini, kemudian kita matikan mixernya. Mungkin ini gulanya belum larut sempurna ya teman-teman. Ini masih ada kerentes-kerentesnya sedikit, tapi nggak apa-apa. Untuk santannya aku memakai santan instan ukuran 65 ml. Kemudian aku tambahkan air sampai dengan 1 gelas penuh seperti ini. Bila kalian tidak punya gelas belimbing, kalian bisa menggunakan gelas kopi. Kemudian lanjut mixer sampai gula benar-benar larut. Memang step by step ya teman-teman, sedikit demi sedikit secara bertahap, agar supaya kita bisa membuat adonan yang baik dan benar. Setelah itu baru kita masukkan labu kuning yang tadi kita haluskan. Kemudian ini di mixer lagi sampai labu kuningnya tercampur rata dengan bahan cairnya. Ini mixernya nggak lama kok teman-teman, ini cuman 30 detikan aja. Setelah itu tambahkan tepung terigu. Untuk tepung terigu ini protein rendah. Aku pakai yang curah saja ya, ini harganya cuman 5.000 aja. Setelah tepung terigu kemudian kita tambahkan ragi instan, ini sebanyak 2 sendok teh. Kemudian lanjut mixer sampai semua bahan tercampur rata. Ini adonan lama-lama dia akan menggumpal dan menjadi agak padat ya teman-teman, sangat kental. Nah, setelah semua bahan tercampur rata, kemudian kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita akan tambahkan dengan minyak goreng. Untuk minyak goreng ini sebanyak 100 ml atau setara dengan setengah gelas belimbing atau gelas kopi. Kemudian lanjut mixer sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Pelan-pelan ya teman-teman, tetap gunakan kecepatan rendah karena ini bahan berat agar supaya mixernya tidak cepat panas. Nah, untuk memastikan adonannya sudah tercampur dengan baik dan benar, sudah tercampur rata, kita akan aduk lagi dengan menggunakan spatula. Scrap dan bersihkan bagian pinggir-pinggirannya ya, bagian bawahnya juga. Pastikan tidak ada endapan di dasar baskom. Setelah memastikan bahan-bahan sudah tercampur rata, kemudian kita akan tutup dengan menggunakan plastik wrap. Ini adonan akan kita istirahatkan atau difermentasikan selama 1 jam ya. Ini adalah adonan yang sudah aku fermentasikan selama 1 jam. Dia jadi mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Dan bagian atasnya ini berlubang-lubang, dia ada seperti busa-busanya. Sama seperti adonan fermentasi lainnya, dia ada gelembung-gelembung udaranya. Adonan juga ini menjadi ringan dan halus.
Kemudian kita akan menuang adonan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan bolu kukus. Aku juga menggunakan alas kertas bolu kukus, ini yang standar aja. Untuk mengambil adonannya kita menggunakan centong plastik ya, agar supaya tidak lengket. Isi sampai penuh ya teman-teman, agar supaya nanti mekarnya bagus. Ini nggak apa-apa kalau kepenuhan, ini kayaknya nggak akan melebar ya. Bila kalian suka dengan video ini, silahkan di like ya teman-teman. Dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di share di media sosial kalian masing-masing. Bila masih ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 32 piece, tapi hasil tergantung dengan besar kecilnya cetakan kalian masing-masing ya. Selanjutnya ini akan kita kukus adonan selama 15 menit menggunakan api besar. Untuk mengukusnya aku menggunakan dandang klakat. Untuk link pembeliannya aku sertakan di deskripsi ya, nanti kalian bisa cek. Setelah 15 menit kita buka tutup pancinya. Teman-teman bisa lihat ya, ini bolu kukus labu kuningnya mekar dan cantik. Kemudian lanjutkan mengukus adonan bolu kukus yang lainnya. Jangan lupa untuk mengecek air di dalam panci ya. Bila airnya habis, segera isi ulang. Bolu kukus mekar labu kuning ini cocok banget buat kue isian snack box untuk berbagai acara, arisan, pengajian, dan lain-lain. Bolu kukus mekar labu kuning ini teksturnya sangat empuk dan lembut, tapi dia agak berat ya teman-teman. Ini rasanya kalau menurutku seperti kue apem. Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.